Cek cek. Selamat sore semua. Masih semangat? Tadi waktu saya duduk saya dibisiki teman saya, Pak Heri. Dari hari ini Pak, presentasi Bapak itu paling ditunggu. Wih, serius? Iya Pak. Terutama untuk rekan-rekan mahasiswa. Loh kenapa? Sesuai dengan kuliahnya? Enggak Pak. Karena setelah presentasi Bapak selesai, mereka boleh pulang. Ya, guyon aja, guyon aja. Presentasi saya hari ini melengkapi apa yang disampaikan Pak Valens tadi pagi. Jadi hari ini kita membuka presentasi hari dengan paket flow. Kita akhiri juga dengan paket flow. Sebelum saya mulai dengan materi, izinkan saya untuk sedikit memberikan pengenalan mengenai saya, mengenai apa yang di mana saya bekerja dan apa yang kami lakukan. Nama saya Heri Darmawan, ini foto saya. Ya, kata orang aslinya lebih ganteng daripada fotonya gitu ya. Sayangnya yang bilang itu cuma istri saya. Oke, latar belakang saya kuliah jurusan Computer Science, majoring Artificial Intelligence, tapi itu dulu sekali, sekarang sudah lupa, udah hilang semua. Saya bekerja di ISP selama 8 tahun dan menjadi trainer mikotik sejak 2007. Kesibukan saya sekarang, apa yang saya lakukan, saya konsultan engineer di Duxtel, perusahaan mikrotik distributor juga di Australia. Lalu konsultan engineer di United Plexus Philippines. Saya baru kembali dari umum di Philippines beberapa hari yang lalu. Teknologi konsultan di Harvard juga. Yang paling banyak menyita waktu saya adalah trainer di belajar mikrotik. Jadi saya di sini sebenarnya mewakili belajar mikrotik. Oke, minat saya jaringan komputer dan scripting pemrograman. Jadi selama beberapa tahun yang lalu, semua presentasi saya selalu tentang scripting dan saya cukup bosan dengan itu. Kali ini kita akan membahas yang ringan-ringan saja. Tentang belajar mikrotik. Well, belajar mikrotik didirikan tahun 2013 ya, baru tahun lalu gitu. Jadi saya yang menginisiasi, saya dan Bang Akbar. Akbar juga pendiri forum mikrotik.com. Jadi kami cenderung masih baru gitu ya dibandingkan dengan training center yang lain yang sudah lama. Misi dan visi kami adalah memajukan pendidikan khususnya bidang keahlian teknik komputer dan jaringan melalui mikrotik, karena saya, Bang Akbar, kami juga merasakan bahwa dengan pertama kali belajar mikrotik itu sangat membantu dan kami ingin agar ini juga tertular ke teman-teman mahasiswa SMK maupun orang yang baru lulus, baru bekerja untuk belajar jaringan. Kemudian kami membina lebih dari 40 sekolah melalui program Mikrotik Academy, karena kami juga sebagai Mikrotik Academy koordinator dari Sabang sampai Merauke. Lalu kemudian kami berafiliasi dengan lebih dari 15 partner baik di Indonesia maupun di beberapa negara, salah satunya di Filipina, Malaysia dan Australia. Partner kami tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah peta partner kami ya, jadi kami juga sampai saat ini masih aktif untuk mencari partner di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah yang terpencil yang tidak dijangkau, yang mungkin untuk training di Surabaya, di Jakarta, di Jogja mungkin biayanya cukup tinggi. Kalau menurut Mikrotik sendiri, kalau menurut Mikrotik, statistik kami yang ada di Mikrotik adalah seperti ini. Jadi ini Anda bisa lihat di mikrotik.com, training partner Asia Indonesia gitu ya. Jadi kami bisa membuka semua kelas. Lalu ini per September, jadi mungkin sekarang sudah nilainya bisa turun, bisa naik. Saya tidak begitu update ya. Kemudian dari segi trainer kita punya 4 orang trainer, juga co-trainer. Jadi kami punya co-trainer di beberapa daerah. Trainer utama kami ada 4 orang, dan kami juga membina beberapa trainer-trainer di daerah di tempat kami berpartner. Sedangkan kalau dari statistik kami sendiri, statistik yang kami miliki, kami punya 21 sudah buka selama 2014, sudah buka 21 training di 14 kota di Indonesia, di Medan, di Palembang, di Belitung Timur barusan minggu lalu, kemudian ini di Bandar Lampung, Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi termasuk di kemarin ada in-house di Wamena juga. Lalu untuk kelas training kami di luar negeri, kami sudah tahun ini
secara data kami sendiri ada 7 kelas yang kami lakukan baik di Filipina maupun di Timor Leste. Jadi saudara-saudara kita di Timor Leste. Lalu ini terakhir training kami yang ada di Filipina. Jadi kalau Anda lihat itu ada tongsis ya. Jadi kalau Anda merasa Anda sudah ahli memakai tongsis, Anda harus ke Filipina. Mereka lebih ahli di sana. Oke, kelas akademi sendiri kami menyelesaikan 4 kelas akademi preparation. Jadi kami sebagai Mikrotik Academy Koordinator juga ikut berpartisipasi untuk ini ya, menyiapkan sekolah-sekolah untuk join di program akademi. Angkatan ke-7 nanti 2 minggu lagi. Kemudian kami membina 27 SMK dan 21 universitas. Salah satunya ITS, kemudian seluruh SMK Telkom se-Indonesia. Lalu kami juga punya program belajar Mikrotik kampus to kampus, artinya kami juga selalu visitasi ke beberapa partner akademi kami yang kami punya. Sedangkan dari kelas Mikrotik kami sendiri, ada Mikrotik Certified Class, ada Academic Class, ini yang kami susun khusus untuk akademi. Kemudian kami juga membuka kelas-kelas yang namanya Integration Class, artinya bahwa kami fokus ke pengajaran yang non-sertifikasi tapi lebih aplikatif. Ya, saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kami. Mungkin lebih lengkapnya Anda bisa lihat di website. Kami punya 2 versi website. Jadi kalau Anda bilang, Pak, katanya ada jadwal, tidak ada ya, karena website kami yang .com itu berbahasa Inggris, yang .co.id berbahasa Indonesia. Jadi kalau Anda cari training berbahasa Indonesia, cari di co.id. Oke. Ini jadwal training kami. Silakan kalau Anda mau cari training kami, jadwal dan tempat silakan cari di sana. Oke, sekian dan terima kasih. Tidak maksud saya, kita masuk ke materinya. Jadi hari ini saya akan bawakan tentang paket flow. Ini bukan sesuatu yang sophisticated, bukan sesuatu yang wah gitu ya, tapi sangat sederhana sekali. Tujuan saya satu, supaya Anda yang tadinya mungkin masih bertanya-tanya apa sih paket flow itu, jalurnya dan lain sebagainya, paling tidak Anda bisa mengerti. Karena tugas saya sebagai trainer adalah membuat yang susah itu jadi kelihatan mudah. Kelihatannya aja, meskipun nanti waktu buat juga susah juga. Ya, nah paket flow di Mikrotik itu kalau Anda lihat sampai versi 6 pun, paket flow itu sebenarnya masih seperti ini. Jadi kalau Anda lihat di wiki, paket flow itu pada kenyataannya ini juga diupdate sampai ke versi 6. Lalu Janice Megis yang tadi berdiri bersama Pak Valens itu membuat sebuah skema baru yang bentuknya seperti ini. Meskipun di forum, kalau Anda cari di forum, Anda akan menemukan beberapa versi dari paket flow, gitu ya. Ada versi yang lebih besar, mungkin ada gambar-gambar dan lain sebagainya. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah versi resmi dari Mikrotik buatan Janice Megis. Oke. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana sih kalau misalnya Anda sudah familiar, Pak, saya sudah familiar nih Pak dengan ini. Terus kenapa harus berubah lagi? Gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa fungsi yang tidak ada di versi yang lama. Salah satunya nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, jadi fokus saya adalah bagaimana Anda memahami paket flow yang ini yang kelihatannya kompleks. Judulnya kalau Anda lihat kan wah tuh, membedah paket flow gitu ya. Ya sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya cuma simplify paket flow gitu aja. Bagaimana paket flow ini kita sederhanakan, kita potong-potong bagiannya, kita tempel lagi, lalu kita lihat secara keseluruhan. Oke? Mari kita lihat paket flow di ROS versi 6. Jadi kalau ini paket flow ROS versi 6 gitu ya. Banyak gambarnya, banyak garisnya, banyak kotaknya. Kalau kita mau mengklasifikasikan sebenarnya, ini adalah local processor. Artinya kalau Anda sudah familiar dengan paket flow yang lama, letaknya itu ada di sini. Oke, letaknya ada di sini. Kemudian kalau kita geser, yang ini adalah layer 2, bridging. Kalau Anda misalnya, Pak, saya sudah certified 2 tahun lalu loh Pak, MTC-TCE Pak. Saya itu sudah khatam kalau di bidang yang lama, yang baru saya tidak tahu. Ini itu sama dengan yang ini, sama dengan diagram ini, persis sama. Kemudian tambahannya adalah yang tengah ini. Yang tengah ini di versi lama tidak ada, meskipun di wiki itu ada tambahannya nanti, ada tambahan paket untuk MPLS. Ya meskipun itu akan lebih sulit dimengerti. MPLS itu biasanya disebut layer 2,5, ya, nanggung ya. Dan yang berikutnya adalah routing layer 3. Yang ini ekuivalen dengan gambar yang ini. Oke? Lalu kemudian tambahan yang tidak ada di versi lama adalah yang bagian ini.
Ini adalah dekapsulasi interface. Kemudian juga bagian yang ini. Oke. Nah, sekarang mari kita bedah ini, paket flow ini kita akan bedah ke bagian-bagian yang lebih kecil, lalu nanti kita tempel lagi ke bagian yang lebih besar, lalu kita lihat secara keseluruhan. Pertama kita akan fokus mengenai routing dan bridging dulu. Artinya kalau gambar ini mau saya tunjukkan ke Anda bagaimana kalau routing dan bridging. Artinya saya harus membuang beberapa komponen. Oke? Bridging, layer, routing gitu ya. In interface, out interface. Nah, saya akan buang beberapa bagian supaya kita fokus hanya ke routing, bridging, dan routing. Oke, setuju? Ya, jadi sekarang jadi lebih sederhana nih, kita operasi dia. Kita operasi, kita buat jadi lebih sederhana. Kita fokus ke bridging, kita fokus ke routing. Oke? Nah, lalu dari sini sebenarnya di dalam ini kan ada proses. Oke? Mari kita lihat prosesnya secara detail, lalu kita coba buang hal-hal yang tidak perlu. Kita lihat routing dulu. Kapan kotak routing ini akan dimasuki oleh paket? Bila traffic tersebut melibatkan koneksi antara IP. Jadi ada koneksi antara IP A dengan IP B. Baik beda subnet ataupun sama subnetnya. Oke, jadi kalau ada paket yang ada IP-nya pokoknya, tujuannya atau sumbernya ada IP, maka dia akan masuk ke sini. Oke, nah lalu kotak ini kita akan coba buka. Kotak ini sebenarnya di wiki sendiri ada gambarnya. Jadi ini kotak ini, gambarnya adalah ini. Kelihatan banyak ya? Tapi sebenarnya kalau Anda perhatikan lebih seksama, ada paket-paket yang sebenarnya tidak selalu Anda pakai. Tidak selalu Anda pakai. Antara lain adalah yang ini. Ini merahnya kelihatan enggak ya? IP policy. Artinya tidak selalu router Anda itu pakai IP policy. Hanya kasus-kasus khusus. Sehingga saya coba take out ini, bukan take him out ya. Jadi kita keluarkan sehingga lebih sederhana, gambarnya lebih sederhana. Lalu proses-proses ini akan saya warnai menjadi warna hijau. Artinya apa? Artinya sebenarnya di dalam pre-routing ini banyak proses-proses lain yang terjadi. Oke, jadi ada proses lagi di dalamnya pre-routing. Yang ini mungkin tidak akan kita bahas lebih detail. Jadi ada yang warna biru itu artinya connection tracking, warna hijau itu artinya mingle, warna merah itu artinya filter, warna orange ini artinya NAT. Nanti mungkin presentasi berikutnya saya akan bahas. Kita akan fokus kali ini untuk melihat secara keseluruhan dulu. Berikutnya bridging. Terus Pak, kapan dikategorikan sebagai bridging? Bila interface tempat paket itu masuk merupakan bagian dari bridge port. Contohnya begini nih. Ini ada bridge port. Ether 2, WLAN, Ether 3 itu bagian dari bridge. Kalau paketnya masuk lewat Ether 3, maka dia akan masuk ke kotak ini. Kotak ini dia masuk lewat A, bisa keluar lewat B, bisa keluar lewat D. Kapan Pak dia keluar lewat B, kapan dia keluar lewat D? Nah, itu yang akan saya tunjukkan. Oke. Jadi masuknya A, dia bisa keluar lewat B, bisa keluar lewat D. Di antaranya itu tidak sekedar garis input dan forward, banyak proses. Nah, sekarang prosesnya bagaimana? Oke, dari proses ini ada satu proses yang sebenarnya bukan bagian dari bridging. Bukan bagian default dari bridging gitu ya. Jadi yang ini, yang hijau-hijau ini, itu adalah proses yang tadi saya tunjukkan yang ada di layer 3. Oke. Nah, ini hanya akan dilewati kalau di bagian setting Anda centang use IP firewall. By default ini gak dicentang, sehingga saya coba keluarkan. Udah, gak usah deh, kan jadi lebih sederhana nih. Jadi dari bridge destination NAT, bridge decision udah gitu aja. Masuk apa keluar? Oke? Nah, sekarang kita coba tempel yang ini, yang tadi yang kita potong-potong itu, kita tempel ke yang gede, yang gambar gede, gambar besar. Jadilah diagram seperti ini. Oke? Nah, sampai pada diagram ini, saya akan berikan simulasi ke Anda. Bagaimana paket itu bisa masuk. Oke, simulasi pertama, kita akan melihat bila misalnya Ether 1 dan Ether 2 saya ini di bridge. Lalu ada paket masuk lewat sini. Oke, ada paket masuk lewat Ether 5, keluarnya lewat Ether 5. Contohnya apa? Saya ping ke router. Saya buka Winbox. Oke. Lalu saya akan kenalkan dengan asisten saya.
namanya adalah, jadi paket masuk gitu ya. Asisten saya namanya adalah Bolang, bukan bocah petualang, bola petualang. Ya, jadi nanti ada bola di sini akan jalan-jalan. Pada saat pertama dia masuk ke Ether 5, maka dia akan masuk ke interface bridge atau bukan. Dia tanya dulu, ini bridge atau bukan sih? Bridge atau bukan? Bridge atau bukan? Bukan. Karena bukan bridge, maka dia langsung pergi ke sana. Setelah itu dia akan masuk, ini IP bukan nih? Oke lah, anggaplah saya tidak pakai MAC Winbox, saya pakai IP Winbox. Jadi ini IP nih trafficnya. Kalau IP berarti saya harus masuk ke sini. Setelah ke sini, saya bridge decision. Lalu bridge decision ini akan nanya, oh mau kemana nih? Mau masuk ke router. Kalau masuk ke router berarti dia harus lewat input. Input, kemudian dia masuk ke dalam lokal ini. Nah sampai di proses itu, paketnya itu ganti lagi. Karena sekarang bukan paket yang sama yang akan keluar, tapi paket reply. Diproses oleh router, dikeluarkanlah paket yang baru. Local out, oke, kemudian dia akan tanya, ini nih IP bukan nih? Oh ya IP. IP kemudian dia masuk ke output, masuk ke post routing, lalu keluar. Begitu dia keluar, ditanya bridge bukan atau bukan, begitu keluar, maka paketnya akan keluar dari Ether 5. Oke, cukup sederhana ya. Nah, kita masuk yang lebih kompleks. Simulasi kedua kita adalah ada paket yang masuk lewat bridge, ya keluarnya juga lewat bridge. Oke, jadi ini paketnya mirip seperti tadi, hanya saja masuknya ke interface yang ada bridge-nya. Nah, ini masuk nih, ada bolangnya udah keluar. Nah, karena dia bagian dari bridge, maka dia harus lewat sini dulu. Setelah itu dia akan lewat ke bridge decision. Nah, sekarang dia tanya di bridge decision, ini mau keluar atau mau masuk? Mau keluar di bridge yang sama atau ternyata keluar dari bridge masuk ke proses lain? Karena dia mau keluar lewat bridge yang sama, maka masuklah dia ke bridge forward. Jadi dia sama sekali tidak masuk ke layer routing. Karena ini sistemnya bridging bukan routing. Oke? Keluar. Oke, mari kita lihat lagi. Simulasi ketiga. Ada paket yang masuk lewat Ether 1, lalu mau keluar lewat Ether 5. Oke, masuk lewat Ether 1, mau keluar lewat Ether 5. Oke, ini adalah paket, ini adalah routing yang jelas, karena kan tidak ada bridgingnya. Berarti dari masuk ini, dia akan masuk ke IP, lalu dia tanya, oh ya ini masuk ke sini. Karena IP ini routing nih. Lalu setelah routing, dia akan masuk ke routing decision. Sekarang routing decision akan nanya, dia mau ke dalam atau mau keluar? Jawabannya kemana? Mau ke dalam atau keluar? Keluar. Karena dia mau keluar, maka dia lewat forward. Forward, post routing, kemudian keluar. Oke, masih ada simulasi nih. Bagaimana kalau dia bridge, Pak? Oke, kita akan buat lebih cepat lagi. Jadi dia begitu masuk, dia masuk ke sini gitu ya. Lalu dia masuk ke bridge decision, lalu karena dia mau keluar lewat interface lain, maka dia harus masuk ke sini. Banyak orang yang rancu, yang nanya ke saya, Pak, ini kan dia keluar dari bridge, Pak. Apa namanya bridge input? Ada yang tahu enggak? Dia kan keluar dari bridge tuh. Kok namanya bridge input? Karena sudut pandangnya adalah sudut pandang router. Pada saat bridge input, artinya bridge ini masuk ke proses routing. Dia masuk ke proses layer 3. Oke, jadi sampai di sini dia akan ke routing decision lagi. Karena dia mau keluar ke interface lain, maka dia masuk ke forward. Sampai di sini keluar. Nah ini karena keluarnya pakai bridge, dia masuk lewat lagi ke si bridge. Oke, keluar. Keluarlah paket. Oke? Masih bersabar, masih banyak simulasi nih. Yang ini oke dari bridge, tapi keluarnya tidak dari bridge gitu ya. Jadi pada waktu dia masuk, Anda perhatikan dia masuk ke bridge, tapi begitu sampai di sini, karena keluarnya bukan bridge, maka dia langsung keluar. Oke? Ya? Nah sekarang simulasi, sekarang saya buat lebih susah lagi nih. Bagaimana kalau ternyata Pak, dia pakai use IP firewall loh Pak.
Berarti yang tadi saya potong itu mesti saya tempel lagi. Ya, pada saat saya tempel, apa yang terjadi dengan prosesnya? Oke, mari kita lihat. Dia masuk, oke. Kemudian masuk ke in interface bridge. Ya, betul. Lalu masuk ke sini, lalu dia tanya, use IP firewall? Jawabannya adalah yes. Karena yes, dia akan masuk ke sini. Nah, saya tadi sempat tanya Janis, apakah ini berarti paketnya ini lompat ke sini, Janis? Bukan. Ternyata tidak. Jadi yang terjadi adalah prosesnya akan mengikuti ini. Dia akan masuk ke pre-routing dari hotspot. Jadi ini yang gray ini artinya dia akan diabaikan. Jadi even ada rule di situ dia akan diabaikan. Jadi dia akan masuk ke sini, ya, ke connection mark, mangle pre-routing. Dia masuk ke DSNet meskipun nanti akan diabaikan. Lalu dia akan lanjut. Jadi saya awalnya berpikir bahwa oh ini ternyata lompat, ternyata bukan. Jadi pre-routing itu adalah pre-routing itu bukan monopolinya layer 3, tapi juga itu somewhere dalam itu. Some proses di dalam itu. Oke, setelah itu dia akan mengikuti proses berikutnya. Oke? Nah, mari kita buat lebih sulit sedikit. Jadi tadi yang saya potong-potong udah saya kembaliin satu. Sekarang saya kembaliin lagi nih. Perhatikan, IP security-nya saya kembaliin. Artinya bagaimana Pak kalau misalnya saya punya rule IP security untuk traffic yang keluar? Ya sama saja. Jadi waktu dia masuk, ya ini bukan bridge, dia masuk ke sini. Nah tadinya dia mau keluar nih, ya. Tapi waktu mau keluar di forward, post routing, dia ada rule IP security. Sehingga sebelum keluar dia harus diganti sehingga di dalam sini yang tadinya kuning itu diganti jadi hijau. Artinya sekarang source address dan destination address tidak sama lagi. Bukan yang asli lagi. Sekarang sudah diganti jadi IP-nya router. Nah itu dia keluar, gitu ya. Nah sekarang pada waktu dia keluar ini IP-nya sudah dari IP router. Jadi istilahnya dari IPsec itu router ke router. Dan dia keluar. Pak bagaimana kalau routernya terima Pak kalau IP security? Oke, kita buat. IP security routernya terima. Ya, routernya nerima sesuatu yang ada IP security-nya. Lalu IP security ini kan tujuannya ke router. Jadi pada dia nerima sesuatu untuk dirinya sendiri, tapi ada policy IP security-nya. Sehingga pada waktu dia masuk ke sini, dia masuk ke dirinya sendiri, tapi ternyata terdeteksi, oh ada IP security. Sehingga yang dia lakukan adalah di decrypt dulu. Ini harus diganti dulu menjadi paket yang baru, yang memang untuk ke local network-nya. Sehingga nanti dia akan masuk ke sini, tidak lagi input ke routernya, tapi kembali ke tujuannya. Dia pergi ke tujuannya. Oke, ini agak complicated. Ya, berikutnya itu tadi yang routing dan routing dan bridging. Lalu bagaimana kalau misalnya virtual interface? Bagaimana apa tadi tambahan virtual interface? Saya masih tidak ngerti muternya. Oke, kita akan coba bahas. Jadi ini adalah yang asli tadi gitu ya. Kan sempat saya potong tuh. Sekarang saya kembaliin lagi. Nah, udah ada. Meskipun yang tengah masih hilang gitu ya. Jadi in interface-nya saya kembaliin. Contohnya bagaimana Pak? Oke, kita ambil contoh. Anda punya traffic yang masuk lewat VLAN 100 ya. Jadi Anda masuk lewat VLAN 100 mau keluar lewat Ether 5. Berarti kan routing nih. Ya kan? Routing. Oke, kita akan coba si bolam kita panggil dulu. Jadi waktu masuk, jadi waktu dia masuk, secara proses masuknya itu lewat Ether 1. Kemudian dia akan jalan ke sini, ya, jalan ke sini, lalu dia akan didecapsulate karena dia tahu bahwa ini ada VLAN taggingnya. Setelah didecapsulate, setelah melewati proses ini, maka in interface-nya yang tadinya di Ether 1 jadi VLAN 100. Oke, setelah itu dia akan masuk proses sesuai dengan proses routing. Masuk ke sini, forward, jadi ada forward. Oke. Dia akan keluar, tidak ada encapsulate, lewatnya Ether 5 gitu ya. Lalu dia masuk, dia keluar lewat physical interface. Oke. Lalu saya akan buat ini lebih kompleks lagi. Bagaimana kalau sekarang ada VLAN 100 keluar lewat PWPW out? Logikanya sama. Jadi awalnya tadi yang masuknya tetap lewat Ether 1 gitu ya. Dia akan decapsulate dulu. Setelah decapsulate,
maka dia nanti in interface-nya jadi VLAN 100. Lalu setelah itu dia masuk ke proses. Oke, proses. Nah, waktu di forward itu di routing decision, dia sudah tahu bahwa keluarnya lewat PWPWA out. Udah nemu nih out interface-nya. Tapi secara sampai di sini, maka dia harus encapsulate kan? Yang tadinya PWPWA out harus diputar dulu. Supaya setelah di encapsulate, maka dia akan pindah jadi Ether 5. Karena secara fisik paket itu keluar lewat Ether 5. Oke, begitu seterusnya. Bagaimana kalau saya buat lebih kompleks, Pak? 3 tahap, sama saja. Ya, jadi masuknya lewat PPOE, keluarnya lewat EIP misalnya. Ya sama aja konsepnya. Masuk gitu ya. Dia akan decapsulate ke VLAN 100. Lalu di sini dia akan decapsulate lagi ke PPL. Baru dia masuk ke proses layer 3. Seperti itu terus. Oke, nah di sini juga begitu. Dia akan encapsulate sampai dia di Ether 5 baru keluar. Oke, kita buat lebih sulit lagi. Bagaimana kalau ada bridging, Pak? Sebenarnya sama juga, ya. Jadi masuk gitu ya. Dia akan didecapsulate ke VLAN 100. Lalu karena ini di bridge yang sama, maka dia tidak lari ke proses yang tadi. Dia larinya ke sini. Oke, lewat bridge, masuk ke bridge yang sama. Oke, keluar lewat IP, di encapsulate supaya dia keluar lewat Ether 5 secara fisik. Oke, jadi ini grafik ini cukup bagus karena menggambarkan semua yang Anda perlu ketahui. Oke, lalu bagaimana melimitasi bandwidth, Pak? Ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Valens, jadi saya cuma menambahkan sedikit. Limitasi bandwidth ada di mana kalau yang baru, Pak? Oke, pertama ada di sini. Ini interface HTTP. Terus kalau di Winbox itu gimana, Pak, cara masukin itu? Ya gini aja. Jadi kalau Anda masukin in interface-nya adalah VLAN 100, berarti tempatnya itu di sini. Kalau Anda masukin in interface-nya Ether 4, tempatnya di sini. Ya cuma sesederhana itu. Dan jangan berpikir bahwa kalau Ether 4 itu ada VLAN 100, VLAN 200, apakah otomatis secara bandwidth limitasi Ether 4 itu jadi parent-nya? Jangan berpikir seperti itu, karena tidak seperti itu. Karena yang lewat di Ether 4 nanti akan betul-betul traffic yang hanya Ether 4, bukan tidak termasuk traffic VLAN-nya. Jadi itu benar-benar separate, tidak ada hubungan. Lalu ada 2 tempat lagi di bagian input dan di bagian post routing. Ini tadi sudah dijelaskan ke Pak Valen bahwa ini bukan double nih, ini bukan double. Karena yang masuk ke router itu berbeda dengan yang keluar ke router. Oke, jadi kalau HTTP global itu bagaimana kalau saya mau pasang di Winbox-nya? Ya udah, interface-nya aja dipindah ke global. Kalau simple queue, Pak, ya semua yang Anda masukkan di simple queue, kalau targetnya apapun itu akan di sini. Dan saya harus menegaskan kepada Anda bahwa simple queue dan HTTP global queue di sini bukan fungsinya untuk melimit bandwidth-nya. Bukan untuk melimit bandwidth, tapi untuk melakukan kalkulasi saja. Limit bandwidth itu dilakukan somewhere di router. Jadi ini cuma untuk mengkalkulasi aja. Kalau dia sudah mencapai threshold, ya berarti dia memberikan perintah, oke, ini bisa dilimit. Oke. Ini jam di depan saya sudah menunjukkan 40 detik. MPLS nanti aja. To be continue, nanti saya jelaskan lebih lanjut. 32 detik. Oke. Sebenarnya sederhana. MPLS decision Anda tinggal mau keluar, mau masuk ke router, itu punyanya router, atau mau di forward lagi. Kalau punyanya router berarti tag MPLS-nya di pop. Kalau mau lanjut berarti mesti saya ganti nih tagnya dengan tag saya. Ya gitu aja sederhana. Tapi nanti kalau kombinasi ini dengan routing dan bridging itu ceritanya panjang. Nanti next kalau ada kesempatan saya akan jelaskan. 5 part, oke. Sudah, terima kasih. Oke, waktunya habis. Saya nggak tahu apakah masih boleh ada pertanyaan. Kalau ada, tapi kalau Anda sudah mau pulang ya silahkan. Ini email saya di sini. Ya. Kami beri kesempatan untuk 2 penanya, karena mungkin materinya cukup menarik. Ya, kami beri kesempatan untuk 2 penanya. Silahkan jika ada pertanyaan.
Oke? Jadi kami memberikan penawaran, ada kode promosi untuk training di 2015. Jadi nanti Anda ke booth kami, nanti kami berikan kode vouchernya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ada pertanyaan? Ada teman-teman? Ada pulang. Iya betul. Oh, ada satu. Waduh, ternyata masih ada yang tanya juga. Saya pikir udah mau pulang semua. Iya bisa. Oke. Kenalkan, nama saya Zul. Ya. Dari Kalimantan. Oh, oke. Terima kasih sudah datang. Saya mau tanyakan sebenarnya pertanyaan simpel sih. Ya. Simpel tapi saya nggak tahu gitu. Oke. Gini, saya punya dua jaringan, dua network. Oke. Mungkin diilustrasikan sebagai switch lah. Switch kalau di Cisco mungkin katalis yang bisa switch yang bisa di fiturnya bisa diubah. Saya pengen menghubungkan dua switch ini dengan bridge, tapi dengan ada yang namanya katanya pakai IOP, ya, Internet Over IP. Nah itu gimana ya sistem prosedurnya? Oke. Itu aja. Oke. Jangan kemana-mana dulu. Saya mau tanya. Ini switch-nya satu lokasi atau beda lokasi? Ini ada dua lokasi. Oh, dua lokasi. Oke. Dua-duanya ada internet. Iya. Oke. Yang Anda tanyakan itu saya kasih gambaran. Jadi nanti Anda harus pakai tunnel dulu untuk connect dari jaringan ini ke jaringan lain. Jadi ada perlu yang namanya tunnel, PPTP, EOIP, dan EOIP itu salah satunya. Ya. Untuk teknisnya besok rekan saya Adi Lesmana itu akan membawakan materi tentang apa judulnya? VPN, OSPF over VPN ya. OSPF over VPN. Jadi itu topiknya tentang yang Anda tanyakan. Jadi nanti kita ada konsep gimana caranya supaya satu kantor ini bisa connect ke kantor lain itu melewati cloud internet. Nanti setelah itu selesai konfigurasinya, router laptop yang di sisi komputer yang di sisi satu itu bisa ping ke router laptop sisi lainnya, seolah-olah mereka itu sebelahan lewat virtual. Oke? Jadi kalau Anda mau dapat jawaban atas pertanyaan Anda, besok Anda ya, jam 3 rekan saya Adi Lesmana akan presentasi, topiknya benar-benar persis seperti yang Anda minta. Masih di sini besok? Masih Pak, insya Allah masih. Oke, sip. Oke, terima kasih.